Pernahkah Anda membayangkan sebuah keajaiban dunia yang begitu megah, namun ternyata tak terlihat dari luar angkasa? Tembok besar Cina dengan segala keagungannya menyimpan fakta mengejutkan ini, dan masih banyak rahasia menarik lainnya yang mungkin belum Anda ketahui. Mari kita telusuri bersama. Apakah Anda siap untuk mengungkap misteri di balik tembok besar Cina? Selamat datang di keajaiban yang disebut Tembok Besar Cina. Sebagai situs warisan UNESCO, keajaiban ini melintasi 21.196 km dan menjadi bukti dari rekayasa manusia. Dibangun selama berabad-abad, keajaiban arsitektur ini awalnya adalah benteng pertahanan melawan invasi dari utara, dibuat dengan batu, kayu, dan tanah liat, melibatkan jutaan pekerja. Tembok Cina yang megah dan legendaris selalu menjadi daya tarik bagi banyak orang di seluruh dunia. Tetapi, apakah Anda tahu bahwa tembok ini tidak dapat terlihat dari bulan atau luar angkasa dengan mata telanjang? Fakta pertama yang mengejutkan adalah bahwa tembok Cina sebenarnya tidak terlihat dari bulan. Meskipun banyak yang percaya bahwa tembok ini dapat terlihat dari luar angkasa, namun faktanya tidak demikian. Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan yang menarik. Tembok Cina cenderung menyatu dengan lanskap sekitarnya. Dibangun dengan menggunakan batu dan bahan alami lainnya, tembok ini secara visual menyatu dengan pegunungan dan bukit-bukit di sekitarnya. Warna dan tekstur tembok yang serupa dengan lingkungan sekitarnya membuatnya sulit dibedakan, terutama jika dilihat dari jarak yang jauh. Selain itu, jarak yang terlalu jauh juga menjadi faktor yang membuat tembok Cina tidak terlihat dari bulan atau luar angkasa. Dengan panjang total lebih dari 21.000 km, tembok ini melintasi berbagai jenis medan dan terletak di daerah yang luas. Jarak tersebut membuat tembok ini tampak sangat kecil dan hampir tidak terlihat ketika dilihat dari luar angkasa. Jadi, meskipun tembok Cina tidak terlihat dari bulan atau luar angkasa dengan mata telanjang, keberadaannya tetap menjadi simbol kekuatan dan daya tarik bagi banyak orang di seluruh dunia. Fakta kedua yang menarik tentang tembok Cina adalah nama aslinya dalam bahasa Mandarin. Tembok Cina disebut sebagai Wanli Changcheng. Nama ini memiliki arti yang mengagumkan, yaitu tembok panjang 1.000 mil. Mungkin banyak dari kita yang lebih familiar dengan sebutan The Great Wall of China atau Tembok Besar Cina. Namun, sebenarnya nama asli tembok ini menggambarkan betapa panjang dan megahnya struktur tersebut. Tembok panjang 1.000 mil ini merupakan salah satu keajaiban dunia yang paling terkenal dan menjadi simbol kekuatan dan kebesaran Cina. Dengan panjang yang mencapai ribuan mil, tembok ini melintasi berbagai jenis medan seperti pegunungan, lembah, dan padang pasir. Konstruksi tembok ini dimulai sejak zaman dinasti Qin pada abad ketiga sebelum Masehi dan terus diperluas oleh dinasti-dinasti berikutnya. Selain menjadi ikon pariwisata yang populer, tembok panjang 1.000 mil juga memiliki nilai sejarah yang sangat penting. Selama berabad-abad, tembok ini telah menjadi pertahanan utama Cina dari serangan musuh. Dengan struktur yang kuat dan tinggi, tembok ini berhasil melindungi wilayah Cina dari invasi dan mempertahankan kedaulatan negara. Namun, meskipun nama aslinya adalah tembok panjang 1.000 mil, istilah The Great Wall of China atau tembok besar Cina lebih dikenal di dunia internasional. Istilah ini mencerminkan keagungan dan kehebatan struktur tersebut. Tembok panjang 1.000 mil tidak hanya menjadi kebanggaan rakyat Cina, tetapi juga merupakan warisan budaya dunia. Keindahan dan keunikannya telah menarik minat jutaan wisatawan setiap tahunnya. Melihat tembok ini secara langsung memberikan pengalaman
yang tak terlupakan dan mengingatkan kita akan keajaiban arsitektur manusia. Jadi, tidak peduli apakah kita menyebutnya tembok panjang 1000 mil atau The Great Wall of China, yang jelas adalah betapa luar biasanya struktur ini. Fakta ketiga yang tidak kalah menariknya adalah bahwa sekitar 1/3 dari tembok ini telah menghilang tanpa jejak. Ada beberapa alasan mengapa bagian dari tembok besar Cina menghilang. Salah satunya adalah erosi alam. Dalam beberapa kasus, angin dan air telah merusak struktur batu yang rapuh dari tembok ini. Selain itu, perusakan juga menjadi penyebab hilangnya sebagian tembok. Selama berabad-abad, beberapa bagian tembok ini telah dijara dan dihancurkan oleh penyerang yang ingin mengambil batu untuk keperluan mereka sendiri. Namun, ada juga faktor lain yang menyebabkan hilangnya bagian dari tembok besar Cina, yaitu pembangunan. Seiring dengan perkembangan zaman, beberapa bagian tembok ini telah dihancurkan untuk memberi ruang bagi pembangunan infrastruktur modern. Beberapa bagian tembok bahkan telah digunakan sebagai bahan bangunan untuk rumah-rumah penduduk setempat. Meskipun banyak bagian dari tembok besar Cina telah menghilang, panjangnya saat ini masih mencapai sekitar 21.000 kilometer. Namun, jika kita menghitung bagian yang hilang, panjangnya bisa jadi lebih panjang lagi. Ini menunjukkan betapa besar dan megahnya tembok ini pada masa kejayaannya. Dengan upaya pemeliharaan dan restorasi yang terus dilakukan, semoga tembok besar Cina akan tetap menjadi saksi bisu dari sejarah dan keajaiban manusia yang tak terlupakan. Fakta keempat yang menarik tentang pembangunan tembok Cina adalah bahwa proyek ini memakan waktu yang sangat lama, yaitu sekitar 1.700 hingga 2.000 tahun. Dalam prosesnya, lebih dari 1 juta orang terlibat dalam pembangunan tembok ini. Namun, fakta yang mengagetkan adalah bahwa banyak dari mereka yang meninggal dalam proses ini. Para pekerja pembangunan tembok Cina harus menghadapi kondisi yang sangat sulit. Mereka terus bekerja tanpa henti, seringkali kelelahan dan kelaparan. Bukan hanya itu, mereka juga rentan terhadap penyakit yang menyebar di area tersebut. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak mampu bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Jenazah para pekerja ini kemudian dikubur di dekat tembok yang sedang mereka bangun. Beberapa bahkan digunakan sebagai bahan bangunan untuk memperkuat tembok itu sendiri. Hal ini menunjukkan betapa beratnya pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja pembangunan tembok Cina. Pembangunan tembok Cina tidak hanya merupakan prestasi arsitektur yang luar biasa, tetapi juga menggambarkan kisah pahit dari ribuan nyawa yang dipersembahkan dalam proses pembuatannya. Tembok ini menjadi simbol ketahanan dan kekuatan, tetapi juga mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pekerja yang terlibat dalam pembangunannya. Fakta kelima yang menarik tentang tembok Cina adalah penggunaan jumlah batu yang luar biasa dalam pembangunannya. Diperkirakan sekitar 3,8 miliar bongkah batu digunakan untuk membangun tembok ini. Jumlah ini begitu besar sehingga jika batu-batu tersebut ditumpuk, tingginya dapat mencapai 5 km kubik. Namun, tidak hanya batu yang digunakan dalam pembangunan tembok Cina. Para pembangun juga menggunakan bahan-bahan lain seperti tanah liat, jerami, kayu, bambu, dan bahkan tulang. Penggunaan berbagai bahan ini menunjukkan betapa kreatif dan inovatifnya para pembangun dalam menciptakan sebuah struktur yang kuat dan kokoh. Tembok Cina tidak hanya merupakan keajaiban arsitektur yang mengesankan, tetapi juga merupakan simbol keberanian dan kekuatan bangsa Cina. Tembok ini telah melindungi wilayah Cina selama berabad-abad dan menjadi salah satu ikon paling terkenal di dunia. Tembok Cina memang menjadi salah satu destinasi wisata yang sangat populer di dunia. Setiap tahunnya, sekitar 10 juta pengunjung dari berbagai belahan dunia datang untuk mengunjungi keajaiban ini. Salah satu bagian tembok yang paling terkenal dan ramai adalah Badaling,
yang terletak di dekat Beijing. Tembok Cina sendiri memiliki sejarah yang sangat panjang dan kaya. Dibangun pada abad ke-7. Sebelum Masehi oleh dinasti Qin, tembok ini awalnya bertujuan untuk melindungi wilayah dari serangan musuh. Namun, seiring berjalannya waktu, tembok ini juga menjadi simbol kekuatan dan keindahan budaya Cina. Badaling adalah salah satu bagian dari tembok Cina yang paling terkenal dan menjadi daya tarik utama bagi para pengunjung. Terletak sekitar 70 km di utara Beijing, Badaling menawarkan pemandangan yang menakjubkan dan pengalaman yang tak terlupakan. Bagian Badaling ini telah direnovasi dan dibuka untuk umum sejak tahun 1957 dengan panjang sekitar 7,6 km. Bagian ini memiliki banyak menara pengawas yang memberikan pemandangan yang spektakuler. Selain itu, aksesibilitas yang baik dan fasilitas yang lengkap membuat Badaling menjadi pilihan utama bagi banyak wisatawan. Tidak hanya menawarkan pemandangan yang indah, Badaling juga memiliki nilai sejarah yang tinggi. Di beberapa bagian tembok ini, Anda dapat melihat prasasti yang menggambarkan kisah-kisah heroik dari masa lalu. Hal ini membuat pengunjung merasa terhubung dengan sejarah dan budaya Cina. Selain Badaling, masih ada banyak bagian lain dari tembok Cina yang juga menarik untuk dikunjungi. Misalnya Juyongguan, Mutianyu, dan Simatai. Setiap bagian memiliki keunikan dan pesonanya sendiri. Bagi Anda yang ingin mengunjungi tembok Cina, penting untuk mempersiapkan diri dengan baik. Pastikan Anda membawa perlengkapan yang sesuai dengan cuaca dan kondisi fisik Anda. Selain itu, jangan lupa untuk memperhatikan aturan dan etika selama berada di tembok Cina, seperti tidak merusak atau mencoret-coret tembok. Demikianlah fakta menarik dan unik tentang tembok Cina yang bisa saya bagikan dalam video ini. Saya harap Anda terhibur dan mendapat informasi baru dari video ini. Tembok Cina adalah salah satu karya manusia yang luar biasa yang menunjukkan kekuatan, kecerdasan, dan ketekunan bangsa Cina. Tembok Cina juga menjadi simbol dari sejarah, budaya, dan seni Cina yang kaya dan beragam. Saya berharap Anda bisa menghargai dan menjaga warisan dunia ini, dan jika berkesempatan, bisa mengunjungi tembok Cina secara langsung. Terima kasih telah menonton video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.